Pak Menteri Purbaya menyampaikan satu statement terkait dana mengendap. Saya sampai merespon itu di ruang publik karena Kemendagri defend semuanya, diam semua gitu loh. Jadi kalau tadi pemberitaan bilang oh ini positif, iya karena cari aman, Pak. Yang dijadikan tumbal siapa? Kepala daerah. Yang pertama, tadi saya ingin mengunderline menarik yang disampaikan ketua. Jangan kemudian sibuk ngurusin yang sunnah, kemudian yang wajib menjadi terabaikan. Apa yang disampaikan ketua itu sebagai wujud dari amanah undang-undang Pemda bahwa Kemendagri ini menjadi pembina dan pengawas yang paling bertanggung jawab terkait dengan tata kelola dan pembinaan pemerintahan daerah. Apa yang disampaikan dan dilaporkan tadi berbasis kata dan fakta menarik untuk kita simak. Tapi secara faktual di lapangan kami belum memiliki basis kriteria bagaimana kita ingin mengukur evaluasi kinerja Kemendagri. Karena bagaimanapun begini Pak, selama ini setidaknya saya merasakan hampir 1 tahun menjabat tidak pernah satu kali pun kita dilibatkan dalam ekosistem kegiatan Kemendagri di lapangan. Bahwa kemudian melibatkan pimpinan 1 kali 2 kali oke. Tapi perlu diingat Pak, semua yang ada di Komisi 2 ini punya konstituen masing-masing, tidak hanya pimpinan Pak. Aspirasi di daerah itu tidak semua lari ke pimpinan tapi ke masing-masing anggota. Tadi berbicara tentang makan bergizi gratis, koperasi merah putih, berbicara perumahan rakyat. Kita banyak mendapatkan masukan dari daerah ketika mereka mau ngurusin rekomendasi LSD dan terkendala. Kenapa? Karena pihak swasta yang mau masuk untuk menyediakan perumahan murah untuk masyarakat tidak bisa diwujudkan. Yang terbaru kemarin kami dapat masukan dan aspirasi dari kepala daerah ketika ada investor ingin melakukan perluasan pabrik terkendala LSD. Lah hal-hal demikian itu Kemendagri ada di mana? Bagaimana juga ketika misalkan pesantren-pesantren mau membantu program pemerintah dengan menyiapkan dapur makan bergizi gratis, sudah lengkap 100% tapi tidak bisa terlaksana karena terkendala ahli gizinya yang kesulitan. Di mana posisi Kemendagri? Kemudian yang selanjutnya ketika kemarin viral, Pak Menteri Purbaya menyampaikan satu statement terkait dana mengendap. Saya sampai merespon itu di ruang publik karena Kemendagri defend semuanya, diam semua gitu loh. Jadi kalau tadi pemberitaan bilang oh ini positif, iya karena cari aman Pak. Yang dijadikan tumbal siapa? Kepala daerah. Pak Wamen 2 periode kan pernah jadi kepala daerah. Paham keluhannya gimana jadi kepala daerah Pak gitu. Jangan kemudian lupa ke akar Pak Wamen. Kan saya juga yang dampingi Pak Wamen gitu ya. Jadi gimana Pak Wamen keluh kesahnya ketika jadi kepala daerah? Ayo tuntaskan sekarang ketika jadi wamen gitu loh. Saya tidak punya pretensi kepentingan apapun karena saya diskusi dengan kepala daerah lintas partai. Bahkan saat ini kita sedang mendampingi di dapilnya Pak Zul ini di Bondowoso karena Pak Zul sibuk menugaskan saya untuk mendampingi kepala daerah sedang bermasalah. Nah, ini Pak Dirjen, Pak Adwil hadir di sini, Pak Safrizal. Seluruh dirjen di Kemendagri sejauh ini fast respon Pak, kecuali Bapak sampai sekarang ini belum beres urusan. Urusan tapal batas antara Bondowoso dan Banyuwangi Pak. Saya sampaikan di forum yang terhormat ini karena ini masalah rakyat Pak. Jadi Bondowoso dan Banyuwangi ada daerah yang namanya Kawah Ijen. Secara geografis itu 70% masuk kawasan daerah Bondowoso. 30% masuk Banyuwangi. Tapi karena city brandingnya Banyuwangi lebih kuat, publik menilainya itu Banyuwangi. Kebetulan Bupati Bondowoso itu kiai saya Pak, yang ngajarin saya ngaji gitu. Jadi itu satu tingkat di bawah perintah ketum bagi saya Pak gitu. Maksud kami Pak Safrizal, saya sudah berkoordinasi dengan gubernur, dengan wagub, angkat tangan semuanya. Harus diambil alih Kemendagri. Pertemuan fasilitasi sejam selesai Pak. Kalau jenengan sibuk nggak bisa turun ke daerah, Zoom. Saya bikinkan link Zoom-nya nanti Pak. Kalau nggak ada yang mau bikinkan. Karena ini sudah berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun pimpinan. Jadi ada satu wilayah di sana tidak bertuan, tidak masuk kawasan Banyuwangi atau kemudian Bondowoso, administrasinya tidak jelas, penguasaan wilayahnya tidak jelas gitu loh. Sementara Bupati mau menganggarkan terkendala nomenklaturnya. Saya minta di forum ini Pak Wamen mengatensi betul dengan Pak Dirjen untuk diselesaikan ini. Masalah tapal batas bukan dengan
tapal batas ini dengan Malaysia atau dengan Papua New Guinea. Enggak, ini sesama daerah di dalam negeri gitu ya. Bukan antara Israel dan Palestina gitu. Jadi ini sederhana. Jadi sekali lagi ketika tadi menyampaikan data-data itu saya agak senyum kecut gitu loh. Masalah yang vital belum terselesaikan gitu loh. Jadi apa namanya Pak Safrizal, Pak Dirjen, saya sejauh ini alhamdulillah meskipun tengah malam, pagi hari, siang koordinasi dengan Dirjen semuanya fast respon, Pak. Dan saya berani pastikan apa yang kita kontak, apa yang kita komunikasikan itu semua advokasi dan atensi masyarakat, Pak. Tidak ada hal yang lain. Jadi sekali lagi kayak Prof. Zudan misalkan mudah-mudahan nggak ngeluh kalau dikontak jam 2 malam, jam 1 malam gitu. Karena kita kalau untuk urusan rakyat jangan pernah ada libur kan gitu, Prof. Jadi biar semua terselesai. Bu Rini juga alhamdulillah selama ini responnya bagus lah, terselesaikan semua. Ya Pak Wamen ya nitip ini Pak Wamen. Karena kalau di luar saya susah untuk serius dengan Pak Wamen, jadi harus di forum menyampaikannya. Selanjutnya masalah TKD Pak, masalah TKD. Tadi kan menyampaikan bagaimana highlightnya katanya Pak Wamen, efisiensi jangan sampai mengganggu kebutuhan dasar pelayanan. Lah yang saya pahami kan selama ini kita berkutat pada hal-hal yang dihilir Pak Wamen. Kayak misalkan dana transfer pusat ke daerah. Kenapa tidak bisa langsung dilaksanakan? Karena terkendala pertek, karena terkendala juknis. Juknis dari kementerian lembaga turunnya seringkali telat. Kan seringkali seperti itu. Sementara daerah untuk menyegerakan itu nggak bisa karena nggak ada panduannya. Lah bahwa ada kemudian daerah yang dana mengendap beberapa itu case by case ada tapi minor. Yang banyak itu bukan dana menggendap, tapi sirkulasi dana yang kemudian harus digunakan secara kontraktual. Misalkan DP, ini contoh misalkan kayak IKN, tadi baru 50%. Tapi proyeksi di akhir tahun itu bisa 98%. Kenapa? Itu bukan mengendap, tapi karena sifatnya kontraktual, DP dulu di depan. Kalau Pak Bas langsung ngasih cash di depan, Pak Bas bisa bermasalah secara hukum. Lah itu artinya kan filosofi keuangan daerah itu yang harus diperjelas. Siapa yang menjelaskan kemarin? Saya Pak, tiap hari melayani media Pak. Mengklarifikasi, bukan untuk membela daerah tidak, tapi meluruskan persoalan secara netral gitu loh. Maksud saya untuk hal-hal seperti itu tunjuklah 1 orang 2 orang jubir untuk menyampaikan. Jadi jangan kemudian publik yang berasumsi macam-macam, Pak. Kalau kemarin saya lihat statementnya, komen-komennya publik itu ngeri, Pak. Jadi kepala daerah ini berarti ngendapkan uang, ngebisniskan uang, kan kasihan, Pak, gitu kan. Jadi harapan saya ingin menantang Pak Wamen. Apa yang jenengan sering keluhkan, sering kritik ketika jadi wali kota, ayo tuntaskan sekarang ketika jadi wamen, kan gitu kan. Ya mudah-mudahan berikutnya kan tidak hanya wamen kan gitu. Selanjutnya kemudian 1 menit pimpinan. Untuk Kemenpan RB Bu Rini, saya mau tanya progres report integrasi digital terkait dengan layanan online tuh sampai mana Bu Menteri? Saya ingin terus mempertanyakan itu karena saya berharap dengan adanya integrasi pelayanan digital itu akan menyederhanakan kerumitan sistem yang berserakan ini gitu. Terkait omni channel itu Bu Menteri, progresnya sudah sampai mana? Kalau misalkan belum terlaksana kendalanya apa kan kita bisa cari solusi bersama-sama karena menurut saya itu vital di era digitalisasi saat ini. Kita banyak terjebak dengan banyaknya sistem, bukan menyederhanakan tapi malah memperumit. Terakhir pimpinan untuk Pak Bas, terima kasih kita sudah kemarin selama 2 hari di IKN, progresnya luar biasa. Saya saking luar biasanya dari pagi sampai malam tidak diberi jeda istirahat sama Pak Bas, dibawa keliling untuk melihat progres dari 5 mobil, 4 mobil, terakhir tinggal sisa 1 mobil. Saya dengan Pak Aziz dengan Pak Giri bertahan sampai habis Isya itu. Alhamdulillah responnya ketua luar biasa Pak Bas. Maka ketua sampai bisik ke saya, kalau progres kayak gini nih tidak usah 2028, kayaknya tahun depan saya siap pindah ke IKN. Wah saya tabik ke ketua, kan ketua pasti ngasih contoh ya yang terbaik. Ya mudah-mudahan ketua bisa memberikan contoh yang terbaik, tahun depan bisa pindah, bahkan dengan keluarganya semua langsung dibawa Pak Bas. Saking terkesimanya dengan IKN itu sudah ngukur semuanya, sudah ngukur ini. Wah ini nanti saya rumah ukuran segini, tapak segala macam. Ya kita berbangga diri lah. Ketua dan wakil ketua semuanya kayaknya tahun depan sudah memberikan contoh ke kita. Terima kasih pimpinan. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kalam usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara?
Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.